Akhirnya hari itu Ken benar-benar mengantarkan Zoe dan menemani gadis itu menyelesaikan tugasnya. Sementara Raga entah bersembunyi di mana, karena pemuda itu sama sekali tak menampakkan batang hidungnya di hadapan Kay. Awalnya kedua teman wanita Zoe berbisik-bising, saling pandang dan bertanya dalam hati mereka siapa kau. Namun, saat mereka melihat tatapan mata Ken yang menajam, mereka langsung bungkam dan tak dapat berkomentar apa-apa. Sepulang dari rumah teman Zoe, Ken mengajak gadis manis itu untuk makan siang di restoran terlebih dahulu. Selama itu, Zoe hanya memasang wajah cemberut dan terus seperti itu hingga mereka dalam perjalanan pulang menuju mansion. Zoe merasa kesal dengan sikap Ken yang tidak memperbolehkan dirinya untuk dekat dengan siapapun, atau tidak boleh inilah itulah. Semuanya serba diatur dan sesuai kehendak pria itu. Sementara Ken justru kerap membawa seorang wanita ke dalam mansio. Zoe jelas tahu apa yang mereka lakukan dan hal itu benar-benar membuatnya merasa geram. Ken adalah pria paling egois yang pernah Zoe temui. Sementara di balik kemudi, Ken sesekali melirik ke arah Zoe. Bibir gadis itu tak berhenti mencibir dan Ken tidak pernah ambil pusing, apapun yang dia lakukan semuanya untuk kebaikan Zoe. Berhentilah cemberut seperti itu, bibirmu jadi terlihat seperti beber. Godakan pada anak gadisnya dan hal itu sama sekali tidak mempan untuk Zoe. Biar saja, ketus gadis itu sambil melipat tangan di dada dan membuang wajahnya, tidak mau melihat ke arah Ken. Ken mengulum senyum kecil, merasa lucu dengan sikap kekanakan Zoe. Tetapi di luar dugaannya, gadis yang dia anggap kekanakan itu ternyata mampu membuatnya senantiasa bergairah. Hingga tak berapa lama kemudian, mereka sampai di mansion. Zoe tak segan lagi untuk segera membuka pintu dan membantingnya cukup keras sebagai bentuk protes. Berharapkan mengerti bahwa dia tidak suka dengan hidupnya yang banyak aturan. Dia segera melenggam masuk ke dalam rumah tanpa bicara apapun pada ayahnya. Ken ingin menyusul, tetapi langkahnya tercekal oleh suara deru mobil di belakangnya. Ken menoleh, dan mobil itu berhenti tepat di samping mobil Ken. Lalu dari dalam sana keluar seorang wanita cantik dengan pakaian minim berdada rendah. Hingga kedua dadanya menyebun, dan wanita itu tak lain dan tak bukan adalah salah satu teman ranjang Ken. "Hello, darling," sapa wanita itu dengan suaranya yang begitu sensual. Dia langsung menghambur dan menyambar pipi Ken dengan kecupan-kecupan singkat. Dan Ken tidak menolak itu. "Hei, kenapa datang secepat ini?" tanya Ken. Wanita itu mengulum senyum lalu menggigit bibir bawahnya. "Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dan bermain denganmu." Tangannya yang lentik menyentuh dada Ken tanpa permisi. Dan hal itu disaksikan langsung oleh Zoe dari dalam sana. Dia mengepalkan tangannya kuat di bawah sana. Dia benci dengan sikap Ken. Zoe segera melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam kamar dengan menghentak lantai. Sementara Ken meladeni wanita yang berada di sampingnya, membawanya ke dalam kamar yang dulu ditempati oleh Maureen. Itu artinya berada tepat di samping kamar Zoe. Dan siang itu benar-benar menjadi sebuah bencana untuk Zoe. Karena dia terus mendengar ayah angkatnya tengah mendesak hebat dengan wanita lain di kamar sebelah. Zoe mencoba menutup telinganya rapat-rapat, tetapi nihil, semuanya begitu jelas, menusuk indera pendengarannya. Menjijikan. "Aku benci Daddy, aku benci," geram Zoe sambil mencabik-cabik bantal dan melemparkannya ke sembarang arah untuk menguapkan kekesalan. Sementara yang di sebelah kamarnya terus berbagi pelut, menghabiskan siang yang cukup mendung ini dengan kegiatan panas mereka. Namun, semua yang Ken lakukan benar-benar di luar kendalinya. Di dalam fantasinya, dia tengah menggagahi Zoe. Bayangan wajah gadis itu selalu berkelebat dalam otaknya yang begitu liar dan membuat dia semakin bersemangat memacu tubuhnya. Zoe adalah imajinasi terhebatnya. Hampir 2 bulan waktu berlalu dan tidak ada perubahan apapun dengan sikap Ken. Pria matang itu justru semakin sering membawa wanita lain ke dalam mansion
membuat Zoya benar-benar merasa geram dan muak. Dia terus disuguhkan dengan suara-suara erotis dari teranjang yang tak terkendali, dengan pekikan panjang penghujung pelepasan, sesuatu yang tak berbeda saat masih ada Maureen di sini. Dan Zoya menganggap semua ini tidak adil untuknya. Dia yang tak mampu untuk kemana-mana bahkan tak diperbolehkan memiliki teman pria manapun, sementara kan bebas menjajah. Pria gagah itu dengan leluasa melakukan itu semua tanpa memperdulikan dirinya, tanpa bertanya dia suka atau tidak. Mansion ini memang milik Ken, tetapi bukankah seharusnya Ken berpikir lebih panjang? Ada dia di sini, tepat di sebelah kamar tempatnya bercinta. Aku benar-benar muak. Aku bosan dengan semua ini, maki Zoya sambil melemparkan benda yang asal dia ambil dari atas nakas. Dadanya naik turun mengatur emosinya yang sedang memuncak hingga ke atas ubun-ubun. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kamar. Come on Zoya, kamu harus berani, gumamnya pada diri sendiri. Lantas dia melangkah keluar dari kamarnya dan beralih ke kamar sebelah. Dia menatap tajam pintu laknat itu, dan entah dorongan dari mana, Zoya tiba-tiba mendobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Pintu itu tak terkunci hingga dalam satu kali dobrakan, pintu itu berhasil terbuka dan menampilkan dua orang dewasa yang bertelanjang bulat dengan tubuh bagian bawah tengah saling menyatu. Melihat pintu terbuka, mereka berhenti sejenak dan menatap ke arah Zoya secara bersamaan. Bibir Zoya bergetar hebat melihat itu semua, dan tangannya semakin terkepal kuat. Dengan berani dia menatap tajam ke arah Ken dan wanita jalang yang tengah bermain di atas tubuh raga perkasa itu. Kalau kalian ingin berbuat mesum, bermodallah sedikit, pergi ke hotel sana. Jangan di dalam mansionku, kata Zoya dengan penuh penekanan dan sorot mata yang memerah, menahan marah. Mendengar itu, bukannya marah Ken justru tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak diketahui oleh Zoya. Sementara, wanita tidak tahu malu itu langsung menggeram di saat pelepasannya hampir saja datang. Zoya malah mengganggu kegiatannya. Dia menatap Zoya dengan tatapan tak kalah menajam. Dari atas sampai bawah dia pindahi, semuanya menunjukkan bahwa gadis di depannya hanya anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Ceka, mengganggu saja. Ken cepat usir dia. Cetus wanita bernama Angel itu, dia menunjuk ke arah Zoya tanpa peduli dengan tubuh telanjangnya. Namun, bukannya mengiyakan, Ken justru menyuruh wanita itu bangkit dari atas tubuhnya. Menyingkirlah, ucapkan. Wanita itu segera turun dari tubuh Ken, berpikir bahwa pria itu sendiri yang akan mengusir Zoya dari kamar ini. Tetapi ternyata dia salah. Ken justru mengambil dompet dan mengambil semua uang yang ada di dalamnya. Ken lempar uang tersebut di depan wanita itu. Pulanglah, nanti kuhubungi lagi. Angel merasa terperangan. Ken, kenapa malah aku yang disuruh pergi? Aku bilang keluar, teriak Ken, membuat keberanian Angel raib seketika. Dia langsung menyambar uang yang diberikan Ken sambil mendengus kasar. Dia memunguti pakaiannya, lalu melangkah keluar melewati Zoya. Angel menatap sinis. Untuk pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini oleh Ken, hanya karena gadis belia ini. Kini di kamar itu hanya tinggal Ken dan Zoya. Ken menyambar handuk kecil dan melilitkan benda tersebut di pinggangnya. Ken menatap Zoya hingga pandangan mata mereka bertemu. Tubuh Zoya tiba-tiba berubah gemetar saat melihat tubuh telanjang Ken. Namun, sungguh ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering melihat pria gagah ini bertelanjang bulat dan bermain dengan ibunya. Entah itu di sofa ruang tengah, di dapur, dan tempat-tempat lainnya. Tapi sumpah demi apapun, baru kali ini Zoya melihat benda tegak itu secara langsung. Zoya menelan ludahnya kasar. Dia memutar badan dan hendak keluar. Namun, niatnya terurung begitu Ken mencekal pergelangan tangannya dari belakang mau kemana. Bersambung.